Aku berhak melarangmu. Rencana keberangkatan Claudia ke Seoul bersama Christian semakin dekat. Segala persiapan keberangkatan telah disiapkan oleh Christian. Gadis itu tak perlu melakukan apapun karena persiapan sudah siap. Claudia ingin sekali meminta agar Eddie yang berangkat ke Seoul. Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Pasalnya, Eddie bertugas mengurus perusahaan di sini. Sedangkan Christian yang mengurus langsung proyek Yovan Group yang ada di Seoul. Harapan Claudia harus lenyap. Mau tak mau, dia harus menerima ini semua. Sebenarnya gadis itu pun berharap kalau Ella akan ikut ke Seoul. Tapi sayangnya kakaknya itu tengah mengurus perusahaan keluarganya. Selama ini, memang Claudia terbilang tak pernah mengurus perusahaan keluarganya. Dia lebih menyukai dunia desain, berbeda dengan bisnis perusahaan keluarganya. Itu yang membuat akhirnya Ella yang kerap membantu ayahnya dalam mengelola perusahaan keluarga. Claudia duduk di sofa kamar sambil menatap satu koper besar di hadapannya. Ya, gadis itu baru saja mengemasi barang-barang yang akan dibawanya ke Seoul. Meskipun baru berangkat lusa, tapi Claudia sudah membereskan barang-barangnya. Dia takut kalau ada barang yang terlupa. Barang-barang paling penting yang Claudia bawa tentu menyangkut pekerjaan. Untuk pakaian, Claudia tak terlalu membawa banyak. Pun misal kurang, dia pasti akan membeli di sana saja. Claudia, Ella melangkah masuk ke dalam kamar Claudia. Claudia mengalihkan pandangannya menatap Ella. Iya kak. Ella duduk di samping Claudia. Apa kau sudah menyiapkan barang-barang yang akan kau bawa lusa ini? Tanyanya pada sang adik. Claudia mengangguk. Semua pakaian yang kau perlukan sudah? Sudah kak. Nanti kalau misalnya kurang, aku akan beli pakaian baru di sana. Iya, kau beli saja pakaian di sana. Fashion di Korea itu terkenal. Kau berbelanja saja yang banyak. Kau ini terlalu sederhana, Claudia. Kak, aku malas kau terlalu banyak berias jika hanya pergi ke tempat-tempat biasa. Sayang, aku dan ibu sering belikan perhiasan berlian. Tapi kau hanya memakai perhiasan tipis yang nyaris tak terlihat. Kau membuat orang berpikir kalau kau ini anak tiri. Kalau dia tersenyum samar. Iya, nanti aku akan pakai perhiasan pemberianmu dan ibu kalau ada pesta. Oh Tuhan, kau memakai perhiasan pemberianku dan ibu kalau di pesta saja. Kau ini benar-benar ketinggalan zaman, Claudia. Ella mendesah panjang. Dia sudah tak heran dengan sifat sederhana adiknya. Terkadang Ella dan Grania pun sangat jengkel pada Claudia yang terlalu amat sederhana. Claudia kembali tersenyum. Bisa saja dia menjawab, tapi dia memilih untuk diam. Gadis itu enggan mendapat nasihat dari kakaknya tentang cara berpenampilan. Bukan tak ingin tampil cantik, tapi dia tak mau terlalu berlebihan. Dia akan memakai gaun indah dan perhiasan mewah jika memang berada di sebuah acara formal. Kak, kamu membawa apa? Claudia memilih mengalihkan pembicaraannya. Dikala melihat kakaknya membawa paper bag. Ella melihat ke tangannya. Astaga, aku sampai lupa. Padahal aku kesini karena ingin memberikanmu ini. Ella memberikan paper bag di tangannya pada Claudia. Claudia mengerutkan keningnya bingung saat memegang paper bag pemberian Ella. Ini apa kak? Tanyanya bingung. Bukalah, jawab Ella. Claudia menurut. Gadis itu membuka paper bag yang ada di tangannya dan seketika raut wajah Claudia berubah melihat iPad edisi paling terbaru ada di tangannya. Dia sama sekali tak mengira kalau isi paper bag itu adalah iPad. Kak, kamu belikanku iPad baru? Seru Claudia bingung. Ella meraih kedua bahu Claudia menatap hangat adiknya itu. Iya, iPadmu itu sudah edisi lama. Waktunya kau mengganti iPadmu. Sekarang gunakan iPad ini. Kau kan seorang interior design, jadi kau wajib punya perlengkapan yang hebat. Kak, iPadku yang lama masih bisa digunakan, ucap Claudia pelan. Ella berdecak pelan menatap jengkel adiknya yang terlalu sederhana. Claudia, iPadmu yang lama itu sudah kuno. Kau ini wajib memiliki iPad baru. Claudia tersenyum samar. Harus Claudia akui memang iPad miliknya ini sudah beberapa tahun lalu. Bukan tak memiliki uang, jelas dia memiliki cukup uang. Selama ini kedua orang tuanya sangat mencukupinya. Hanya saja Claudia sangat sayang kalau mengganti iPad baru, apalagi iPad yang lamanya sama sekali tak rusak. Namun jika sudah seperti ini, maka mau tak mau dia harus mengganti iPad-nya. Dia tak ingin membuat kakaknya kecewa. Terima kasih kak, Claudia tersenyum lembut. Sama-sama sayang. Ella membelai pipi Claudia. Kalau di Seoul hati-hati ya, aku akan minta Christian untuk menjagamu. Mata Claudia sedikit melebar mendengar ucapan Ella. What the fuck? Christian menjaganya. Rasanya Claudia ingin berlari sekencang mungkin. Dia membenci situasi yang membuat bungkam tak bisa berkata apapun. Sekarang yang bisa gadis itu tampilkan adalah senyum berpura-pura. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Claudia baru saja menyelesaikan makan malam bersama dengan kedua orang tuanya dan kakaknya. Beruntung Christian tak ikut makan malam, karena pria itu kebetulan sedang di luar menemui asistennya.
Menjelang keberangkatan ke Seoul, memang Christian sangat sibuk karena harus mengurus banyak hal di sini. Ella, jam berapa Christian pulang? Tanya Benny seraya menatap Ella. Kemungkinan Christian akan pulang telat, ayah. Tadi sebelum pergi, Christian bilang padaku kalau dia harus mengurus beberapa hal di sini sebelum berangkat ke Seoul. Ujar Ella memberitahu. Benny mengangguk, lalu dia menatap Claudia. Claudia, bagaimana persiapanmu untuk berangkat ke Seoul? Semua sudah siap. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Claudia tersenyum. Kau tenang saja ya, semua persiapan ke Seoul sudah siap. Claudia, kalau kau membutuhkan sesuatu, segera bilang pada ayah dan ibu. Kami pasti akan selalu membantumu, sambung Grania hangat dan tulus. Claudia kembali tersenyum. Iya, Bu. Kalau aku membutuhkan bantuan, pasti aku akan bilang padamu dan ayah. Kalian tidak usah khawatir. Dalam hati Claudia ingin meminta pertolongan pada kedua orang tuanya agar membuat Christian pergi sejauh mungkin, tapi itu sangatlah mustahil. Ya sudah, ibu dan ayah masuk dulu ke kamar ya. Kamu sudah mengantuk, ujar Glenia sambil menguap. Ya, ayah sebenarnya masih ingin bersama kalian, tapi kalian tahu kan kalau ibu kalian itu sulit tidur kalau tidak ditemani ayah, sambung Benny. Glenia memukul lengan sang suami. Sayang, kau ini buat malu saja depan anak kita. Benny terkekeh dan memeluk sang istri yang kini nampak marah. Claudia dan Ella sama-sama tersenyum melihat kerompanisan kedua orang tua mereka. Meski tak lagi muda, tapi kedua orang tua mereka selalu menunjukkan bahwa memang mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Bu, ya, kalian tidurlah, balas Ella hangat. Iya, ayah, ibu kan tidur saja, tidak baik tidur malam, sambung Claudia begitu tulus dan lembut. Grania dan Benny mengangguk mengecup pipi Claudia dan Ella bergantian. Lalu mereka melangkah meninggalkan Claudia dan Ella yang masih berada di ruang tengah. Ella menyesap orange juice yang ada di hadapannya. Claudia, apa kau memiliki nomor ponsel Sound? Ya, aku memiliki nomor ponsel Sound, Kak. Kenapa, Kak? Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Claudia mendesah panjang. Kak, jangan berpikir terlalu jauh antara aku dan Sound. Ella nampak tak suka mendengar apa yang Claudia katakan. Memangnya kenapa kalau aku berpikir jauh? Kau dan Sound kan sama-sama single. Meski dulu Sound adalah cinta pertamaku, tapi aku sangat bahagia kalau kau bisa menjadi kekasih Sound. Kau tahu, Claudia? Dulu semasa sekolah, Sound itu idaman para gadis. Sifatnya yang pendiam dan cool membuat para gadis tergila-gila padanya. Kak, Ella mencepikkan bibirnya. Ya sudah. Aku tidak akan membahas itu lagi. Aku tidur duluan. Ini sudah malam. Kau juga tidur, jangan tidur terlambat. Claudia mengangguk merespon ucapan Ella. Ella bangkit berdiri, mengecup pipi Claudia dan melangkah menuju ke kamarnya. Claudia terpaksa meminta Ella untuk menghentikan pembicaraan konyol. Pasalnya jika tak dihentikan, maka pasti Ella akan merambat pembicaraannya kemana-mana. Gadis itu sangat mengenal kakaknya itu. Claudia memutuskan untuk melangkah menuju ke kamarnya. Namun tiba-tiba langkah Claudia terhenti dikala seorang pelayan melangkah menghampiri Claudia. Nona Claudia, sapa pelayan itu penuh dengan sopan. Claudia menatap sang pelayan. Ya, ada apa? Nona, di depan ada Tuan Gilbert datang mencari Anda, jawab sang pelayan. Sontak membuat Claudia sedikit terkejut. Gilbert datang? Ulang Claudia memastikan. Sang pelayan mengangguk. Iya, Nona, Tuan Gilbert datang mencari Anda. Claudia terdiam sebentar. Baiklah, aku akan menemuinya. Silakan, Nyonya. Pelayan itu menundukkan kepalanya dikala Claudia sedang melangkah pergi. Di depan, Claudia menatap Gilbert datang sambil membawakan bunga mawar merah. Senyuman di wajah Claudia terlukis begitu hangat. Gadis itu melangkah mendekat pada Gilbert, yang sejak tadi pun sudah memberikan senyuman padanya. Hai Claudia, ini untukmu. Gilbert memberikan bunga mawar merah yang dia bawa pada Claudia. Gilbert, bunga ini indah sekali. Terima kasih, jawab Claudia begitu senang dikala mendapat bunga mawar dari Gilbert. Memang sejak dulu Gilbert itu begitu romantis. Hal-hal kecil seperti ini sangatlah Claudia sukai. Sama-sama, maaf aku datang malam hari seperti ini. Kebetulan tadi aku ada meeting di luar. Aku mengingatmu, jadi aku mampir ke toko bunga sebentar lalu ke sini, ujar Gilbert hangat. Claudia tersenyum. Terima kasih Gilbert. Bagaimana kabarmu Claudia? Aku baik Gilbert. Kau sendiri bagaimana? Seperti yang kau lihat, aku juga baik. Oh iya, di mana kedua orang tuamu dan kakakmu? Mereka berada di kamar. Mereka kelelahan dan tidur lebih awal. Gilbert mengangguk paham. Claudia, panggilnya. Ya Gilbert, jawab Claudia pelan. Lusa ini aku ingin mengajakmu pergi. Apa kau bisa Claudia? Ajak Gilbert. Claudia menatap Gilbert penuh sesal. Gilbert, maafkan aku. Lusa ini aku ditugaskan ke Seoul. Setelah aku pulang dari Seoul, aku berjanji akan meluangkan waktu bersamamu. Lusa ini kau ke Seoul?
Mata Gilbert sedikit melebar mendengar apa yang Claudia katakan. Pria itu sama sekali tak mengira kalau Claudia akan pergi ke Seoul. Pasalnya Claudia belum sama sekali bercerita padanya. Claudia mengangguk, "Iya Gilbert, aku mendapatkan tugas dari kantor untuk ke Seoul. Saat ini aku sedang menangani proyek Gilvan Group yang ada di Seoul. Itu kenapa aku harus terbang Seoul." "Kamu menangani proyek Gilvan Group?" Gilbert terkejut mendengar kalau Claudia menangani proyek besar. Claudia mengangguk, "Iya Gilbert, aku sedang menangani proyek Gilvan Group. Aku terpilih padahal aku bukan seorang yang handal. Aku masih sangat baru pada dunia interior design. Maaf, aku belum menceritakan ini, karena keberangkatanku ke Seoul juga mendadak." Gilbert memeluk erat Claudia dan mengecup kening Claudia. "Kau sangat hebat Claudia, aku bangga sekali padamu. Gilvan Group bisa menjadi langkah awal kau mulai karir yang cemerlang." Claudia tersenyum melihat Gilbert antusias. Tiba-tiba mobil Christian memasuki halaman parkir mansion. Lalu dikala pria itu baru saja turun dari mobil, tatapannya menatap dingin dan tajam Claudia yang tengah dipeluk oleh Gilbert. Claudia yang menyadari mobil Christian sudah datang, langsung melepaskan pelukan Gilbert. Gadis itu berdiri di depan pintu. Dia sudah tahu bahwa Christian sekarang menatap tajam dirinya. Namun Claudia memutuskan untuk tak memperdulikan tatapan tajam Christian. Gilbert tersenyum melihat Christian datang. "Hai Christian," sapanya hangat. Christian mendekat dan menatap dingin Gilbert. "Kau datang di waktu orang beristirahat. Lain kali datang di siang hari atau sore hari, jangan malam hari seperti ini," serunya mengingatkan. Padahal, kalaupun Gilbert datang siang atau sore, tetap saja Christian emosi. Bibir Claudia sedikit terbuka akibat mendengar ucapan gila Christian. Raut wajahnya nampak terkejut. Claudia ingin protes, tapi dia takut kalau protesnya itu akan membuat Gilbert malah mencurigai ada sesuatu di antaranya dan Christian. Gilbert tersenyum sopan menanggapi ucapan Christian tanpa sama sekali marah. "Maaf, aku tidak lama di sini. Aku hanya mengantarkan bunga untuk Claudia." Lalu Gilbert menatap Claudia. "Claudia, jika kau sudah kembali dari Seoul, segera kabari aku. Aku ingin sekali mengajakmu bertemu." "Iya Gilbert." "Baiklah, karena aku pulang dulu." "Baik Claudia." Claudia tersenyum. "Baik Gilbert, hati-hati." Hati Claudia benar-benar merasa tak enak pada Gilbert. Ucapan Christian seakan tersirat mengusir Gilbert, membuat gadis itu merasa bersalah pada Gilbert. Untungnya Gilbert tidak mudah tersinggung. Sungguh gadis itu tak mengerti cara jalan pikiran Christian berpikir. Saat Gilbert sudah pergi, Claudia memilih untuk masuk ke dalam tanpa sama sekali mengajak Christian berbicara. Namun baru saja Claudia melangkah satu langkah, Christian sudah langsung menarik tangan Claudia. Claudia terkejut akan tindakan Christian. Dia ingin menjerit, tapi sialnya dia takut membangunkan seisi rumah dan berujung dengan malapetaka. Akhirnya Claudia hanya diam, walau dia mengumpati Christian dalam hati. "Apa kau sudah gila Christian?" seru Claudia seraya menatap dingin Christian. Dia dan Christian berada di halaman belakang, membuatnya sedikit bisa bersuara. Christian menatap tajam Claudia. "Kau yang sudah gila, kenapa kau menerima tamu pria di malam hari?" Claudia nyaris tak bisa berkata-kata mendengar ucapan konyol Christian. "Ini rumah orang tuaku, bukan rumahmu. Aku berhak menerima tamu kapanpun. Lagi pula Gilbert datang ke sini karena mengantarkan bunga untukku." Christian menatap bunga mawar merah yang ada di tangan Claudia. "Temanmu itu seperti kurir bunga, pekerjaan tidak jelas." Christian mendekat dan menarik dagu Claudia kasar. "Aku peringatkan padamu, aku berhak melarangmu. Kau yang buatku seperti ini, maka jangan salahkan aku. Dan jika saat di Seoul kau berhubungan dengan kurir tadi, aku pastikan akan menyita ponselmu." Setelah mengatakan itu, Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia. "Christian, Gilbert bukan kurir bunga. Kau juga tidak bisa ikut campur urusanku," seru Claudia dengan nada sedikit keras. Namun sayang Christian tak memperdulikan jeritan Claudia. Gadis itu ingin bersuara lebih keras lagi, tapi takut pelayan mendengar. Sial, Claudia benar-benar telah terjebak. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe